Shalom, selamat malam. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan sehingga malam ini kami boleh kembali untuk datang kepadamu Tuhan. Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik untuk hidup kita sehingga kita boleh ada saat ini karena kasih-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian, Ku bersyukur Bapa.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dari hari ke hari kami dapat lalui, kami percaya ada Tuhan yang senantiasa menyertai dan terus membimbing akan hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Bahkan di mana kami juga dapat melakukan akan firman-Mu itu di dalam hidup kami. Tuhan, Kau juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan perenungan firman Tuhan saat ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Keadaan atau situasi seringkali menjadi satu hal yang tentu saja bisa mempengaruhi akan kehidupan kita. Tidak hanya mungkin berbicara tentang kehidupan kita, tapi juga berbicara tentang kehidupan kerohanian kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan atau situasi tidak bisa menjadi satu alasan bagi kita untuk kita dapat melakukan sesuatu yang dapat terus membuat kita terus melangkah di dalam hidup kita. Ada begitu banyak orang mungkin seringkali menyalahkan akan keadaan atau situasi. Keadaannya seperti ini, makanya saya seperti ini. Keadaannya seperti itu, makanya keadaan saya akhirnya seperti ini juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali keadaan atau situasi mungkin bisa menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak dapat terus mau bertumbuh, khususnya di dalam Tuhan. Karena itu, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 111 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Mazmur 111 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan Tuhan, itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran, dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam bagian ini kita akan bicara atau merenungkan akan satu tema, yaitu sebabku bersyukur. Sebabku bersyukur. Bersyukur merupakan hal yang seharusnya tidak terlepas dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan oleh karena itulah mengapa kita harus bersyukur. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara bagaimana atau mengapa kita harus bersyukur atau sebabku bersyukur, yaitu karena itu merupakan kesadaran kita sebagai orang percaya. Kesadaran kita sebagai orang percaya. Di ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini kita bisa merenungkan. Sebagai orang-orang yang sudah percaya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, seharusnya kita memiliki satu kesadaran bagaimana kita mau terus hidup bersyukur. Karena itu di dalam bagian ini tentu saja berbicara tentang satu perjalanan iman yang mungkin tidak mudah bagi kita. Apalagi di tengah-tengah keadaan atau situasi yang ada saat ini. Ya mungkin bagi kita cukup sulit bagi kita.
cukup tidak menyenangkan, bahkan mungkin saja kita menganggap ini ada satu keadaan yang tidak menyenangkan bagi kita. Mungkin kita juga mengatakan sesuatu keadaan atau situasi yang sudah membosankan bagi kita. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mari kita mau tetap terus bersyukur. Mudah, mungkin tidak mudah bagi kita, tapi mari hari ini kita mau merenungkannya bersama. Oleh karena itu, biar hari ini kita juga mulai mau belajar itu bagaimana kita mau terus bersyukur. Pemazmur dalam bagian ini memiliki satu kesadaran penuh bagaimana dia mau bersyukur kepada Tuhan. Di sana dikatakan dengan segenap hati, tentunya dengan keseluruhan hidupnya, dengan kesungguhan hatinya, bukan hanya sekedar main-main Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar, tapi benar-benar dari hati yang memiliki satu kesadaran penuh bahwa dia mau bersyukur kepada Tuhan. Tidak hanya sampai di sana dikatakan juga dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini tentu saja kadangkala rasa syukur itu tidak bisa ditutupi dalam kehidupan kita. Ketika kita dikatakan bersukacita, ketika kita mengalami satu hal yang begitu baik, tentu saja saya rasa kita tidak akan mau menutupi itu, tapi kita akan mau mencoba mengekspresikan atau bahkan mungkin mau menceritakan akan hal itu. Demikian apa yang dilakukan oleh pemazmur. Karena rasa syukurnya itu, karena rasa sukacitanya itulah, dia begitu rindu untuk bisa menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Khususnya dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini tentu saja kita akan berpikir, mungkin kita bisa saja berpikir, apa bedanya dengan satu hal yang mungkin dalam tanda kutip menunjukkan satu kesombongan. Tapi dalam bagian ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mencoba merenungkan, mengapa pemazmur mengatakan bahwa aku mau bersyukur pada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Rasa syukur kita bukan ketika kita mengekspresikan atau mengungkapkan rasa syukur kita. Tentu saja kalau itu adalah benar-benar rasa syukur yang keluar dari hati yang murni, hati yang tulus, hati yang penuh dengan kesadaran akan bagaimana Tuhan terus berkarya dalam hidup kita. Maka tentu saja ketika kita mengungkapkan rasa syukur itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bukan berbicara tentang kesombongan, tapi bagaimana kita mau menunjukkan akan karya Allah yang besar itu pada orang lain. Bahkan mungkin rasa syukur kita ketika kita mencoba mengekspresikan itu menjadi bagian di mana kita belajar, atau bagaimana kita mau menjadi satu bagian untuk bisa menjadi pengingat bagi orang lain. Bahwa sebagai orang-orang percaya hendaklah kita hidup di dalam rasa syukur itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, biarlah di dalam bagian ini ketika kita mencoba merenungkan, rasa syukur kita ungkapkan dalam lingkungan orang-orang benar, dalam jemaah, atau mungkin di dalam lingkungan keluarga kita saat ini, bahkan mungkin di dalam lingkungan jemaat pada saat ini. Biar itu bisa menjadi satu ajakan bagi kita semua. Untuk apa? Untuk mau tetap terus bersyukur kepada Allah. Menyadari bahwa betapa pentingnya kita terus bersyukur kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak hanya sampai di sana. Ucapan syukur kita sebenarnya juga berbicara tentang pujian kita bagi Tuhan. Inilah sebenarnya yang bisa kita renungkan, mengapa kita harus bersyukur, karena di sanalah kita mau mengagungkan Dia, kita mau memuji Dia. Ayat 1 di sana dimulai dengan kata haleluya, yang artinya puji Tuhan. Kitab Mazmur memang identik dengan
kitab yang berbicara tentang puji-pujian kepada Tuhan. Seperti arti nama dari kitab Mazmur itu sendiri, yaitu lagu-lagu atau puisi-puisi yang dinyanyikan dengan iringan musik. Mungkin kita tidak heran atau kita seringkali mendengar ada begitu banyak beberapa pujian atau lagu-lagu yang kita nyanyikan saat ini berasal dari kitab Mazmur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini itulah sebabnya kita sebagai orang-orang percaya tidak pernah terlepas dari yang namanya lagu atau puji-pujian, bukan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau mungkin sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita memulainya dengan puji-pujian. Yang intinya bagaimana kita mau mengagungkan Tuhan kita. Kita mau menyatakan akan karya Tuhan itu sendiri. Kita mau menyatakan akan perbuatan tangan Tuhan di dalam hidup kita. Dan itulah yang dilakukan oleh pemazmur, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji-pujian yang kita nyanyikan, hendaklah puji-pujian yang keluar dari hati kita sepenuhnya, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Puji-pujian bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata yang indah yang keluar dari mulut kita, melainkan hendaklah itu timbul dari atau keluar dari hati kita yang penuh dengan kesadaran penuh sebagai orang-orang percaya yang seharusnya selalu bersyukur. Karena itulah puji-pujian kita kepada Tuhan pasti akan selalu berbicara tentang perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Mengapa kita memuji Tuhan? Mengapa kita mengagungkan Tuhan? Tentu saja menyadari ada perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita. Dan hal yang paling utama yang harus selalu kita ingat yaitu bagaimana Dia mengaruniakan akan karya keselamatan itu sendiri dalam hidup kita. Siapa kita ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Orang yang berdosa. Orang yang mungkin terbelenggu. Orang yang tidak memiliki kebebasan ketika kita hidup di dalam dosa. Tapi karena Kristus telah mati bagi kita, kita dibebaskan. Kita menjadi orang yang katakan orang yang merdeka. Karena itu menjadi satu dasar yang paling penting dalam hidup kita. Bagaimana kita mau terus mengucap syukur. Tidak hanya sampai di sana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rasa. Tidak hanya berbicara tentang karya keselamatan yang sudah Ia kerjakan, tapi ada perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib yang terus-menerus kita rasakan dalam kehidupan kita. Baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam keluarga kita, baik di dalam studi kita mungkin saat ini. Bahkan seluruh aspek hidup kita. Ada begitu banyak karya Allah di dalam hidup kita. Perbuatan tangan Tuhan yang ajaib itu dijadikannya peringatan kepada kita agar kita selalu ingat bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Di ayat 4 di sana dikatakan perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kita. Ia selalu melakukan itu perbuatan yang begitu ajaib. Dan itu sangat terbukti dari tadi saya sudah katakan akan karya Kristus di kayu salib. Karya keselamatan yang sudah Ia kerjakan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perbuatan tangan Tuhan itu selalu menunjukkan akan kebenaran dan keadilan. Segala perintahnya itu teguh untuk seterusnya dan selamanya. Di ayat 7 sampai yang ke-8. Ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana ketika Dia menjadi penolong bagi kita. Bagaimana ketika Dia menjadi pelindung bagi kita. Bagaimana Dia menjadi seorang yang terus menopang akan hidup kita. Ketika kita mengalami mungkin satu kesulitan, kesusahan.
Oleh karena itu, biar dalam bagian ini kita selalu diingatkan bagaimana kita mau tetap terus bersyukur. Ayat 10 mengingatkan kita bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sana dikatakan, barang siapa ingin menjadi bijaksana harus menghormati Tuhan. Ia memberi peringatan kepada semua orang yang taat. Terpujilah Tuhan sepanjang masa. Ia memberi pengertian kepada semua orang yang taat. Kalau terjemahan Alkitab kita yang kita pakai saat ini, sana dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Seakan-akan bagian ini seperti tidak ada sangkut pautnya, Bapak Ibu ya. Ketika pemazmur menceritakan akan perbuatan-perbuatan tangan Allah, tiba-tiba diakhiri dengan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita merenungkan dalam bagian ini, rasa syukur dan puji-pujian kita itu dapat kita miliki atau kita nikmat ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sebenarnya terus dipimpin oleh Roh Kudus, maka di sanalah bagaimana kita mau terus hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu tadi di awal di sana dikatakan, pemazmur mengatakan, aku mau bersyukur pada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam bagian ini mengingatkan kita bagaimana kita sebagai orang-orang percaya hendaklah menjadi orang-orang yang terus hidup di dalam kebenaran itu. Kalau dalam bagian ini bagaimana kita mau belajar menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sebab di sanalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, di sanalah ada hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kepada kita untuk dapat terus hidup di dalam kebenarannya. Yaitu hidup dengan penuh rasa syukur salah satunya. Hikmat Tuhan itulah, Tuhan itu sendirilah yang memampukan kita untuk kita mau terus memiliki rasa syukur. Karena itu Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasih Tuhan, teruslah hidup takut akan Tuhan. Sebab dengan itulah kita akan tetap terus mengingat akan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Keadaan atau situasi apapun tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk terus bersyukur. Sebab ada hikmat Tuhan yang Ia berikan kepada kita dalam kita menghadapi situasi atau keadaan kita saat ini. Oleh karena itu, bukan lagi hanya menggerutu, marah, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan, melainkan bagaimana kita mau belajar untuk bersyukur. Sebab kita tahu ada perbuatan tangan Tuhan yang ajaib bagi kita. Sebab gue bersyukur, kita menyadari bahwa kita sebagai orang percaya memang kita harus bersyukur. Sebab gue bersyukur, berarti kita menyadari bahwa ada perbuatan tangan Tuhan yang ajaib bagi kita. Termasuk rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita saat ini. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita mau tetap terus bersyukur. Dan biarlah kembali lagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, terus dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami harus senantiasa mengucap syukur. Kami sebagai orang-orang percaya, biarlah kami tetap mau terus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Melalui puji-pujian, pengagungan yang senantiasa kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah itu tidak hanya sekedar sebagai satu rangkaian kata-kata yang indah Tuhan, tapi menjadi satu bagian yang memang keluar atau timbul dari hati kami yang memiliki kesadaran penuh
ada perbuatan tangan Tuhan yang ajaib bagi kami. Dan di sanalah kami mau mengucap syukur. Tuhan, mungkin ada begitu banyak keadaan atau situasi yang sulit bagi kami, yang mungkin membosankan, yang mungkin membuat kami jenuh. Tapi Tuhan, tolong kami, ajarkan kami, agar kami mau tetap terus bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah melalui hikmat Tuhan memampukan kami untuk kami dapat terus melangkah di dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Inilah Tuhan hidup kami, inilah Tuhan doa kami. Kami serahkan doa kami ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersama-sama menaikkan akan doa syafaat kita. Saya akan memimpin dalam doa syafaat kita saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami masih bisa beribadah bersama, baik dengan keluarga, baik dengan jemaat Tuhan di rumah kami masing-masing dalam ibadah RGT pada saat ini. Tuhan, kami rindu untuk kembali lagi berdoa. Kami rindu untuk kembali lagi menaikkan akan setiap doa syafaat kami. Tapi sebelumnya Tuhan, biar kiranya Tuhan yang mengampuni akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Biar kiranya Tuhan yang melayakan kami, untuk kami dapat terus berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan yang akan tetap senantiasa menyertai bangsa kami di tengah-tengah situasi atau keadaan atau masa pandemi yang ada saat ini Tuhan. Mungkin bukanlah hal yang mudah bagi pemerintahan kami, pemimpin kami untuk dapat menjalankan akan roda pemerintahan yang ada dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan serta takut akan Tuhan tetap terus menyertai hidup mereka, sehingga mereka sebagai seorang pemimpin, mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik melalui setiap kebijakan atau keputusan yang mereka ambil. Biar itu dapat membuat bangsa kami Indonesia, negara kami Indonesia dapat terus menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tuhan, biar kiranya Tuhan tetap terus menolong akan pemimpin kami, pemerintahan kami, baik dari pusat hingga ke daerah. Biarlah Tuhan yang menolong, menopang, dan memampukan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah Sion. Biarlah kiranya Tuhan juga yang menolong, Tuhan kiranya yang memampukan, baik setiap guru-guru yang ada di dalamnya. Biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat, Tuhan memberikan mereka ide atau kekreativitasan dalam mereka mengajar setiap murid-murid yang ada, khususnya secara online saat ini Tuhan. Bukanlah hal yang mudah, tapi biarlah Tuhan yang memampukan mereka, Tuhan yang menolong mereka, sehingga mereka pun juga dapat terus mendidik, mengajar akan setiap murid-murid yang Tuhan percayakan di sekolah Sion, untuk menjadi murid-murid yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati sekolah Sion ini sebagai sarana pelayanan kami, khususnya di bidang pendidikan. Tuhan juga tolong akan seluruh pengurus yayasan yang ada. Biar kiranya Tuhan juga memberikan mereka hikmat, memberikan mereka sukacita, memberikan mereka kerjasama yang baik di dalam mereka terus membangun atau membawa akan sekolah Sion ini untuk dapat menjadi berkat di tengah-tengah kota Palu di mana kami tinggal. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati sekolah ini, dan biar nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di dalam setiap pergumulan mereka, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan usaha, baik di dalam kesehatan mereka, bahkan di dalam studi mereka. Setiap anak-anak kami yang ada, Tuhan,
terus tolong, dan biarlah Tuhan yang akan tetap terus menopang akan setiap pergumulan anak-anak-Mu, akan setiap jemaat Tuhan. Dan biarlah mereka tetap terus melihat akan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib bagi mereka. Perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang senantiasa setia untuk terus Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Dan biarlah di sana Tuhan, mereka pun juga dapat terus bersyukur di hadapan Tuhan. Apapun keadaan itu, tapi biarlah setiap jemaat-Mu pun juga mau tetap terus bersyukur. Kami percaya Tuhan akan tetap terus senantiasa menolong jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah Tuhan menjadi doa syafaat kami. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kiranya Tuhan yang akan menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami telah memberikan persembahan kami. Biar kiranya Tuhan yang akan memberkati akan persembahan yang sudah kami berikan. Dan Tuhan sendirilah yang terus menolong akan majelis kami yang akan mengelolanya. Biar hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan sendirilah yang memampukan mereka.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami akan mengakhiri akan ibadah kami pada saat ini, dan biar kiranya Tuhan akan tetap terus memimpin kami, menuntun kami, menyertai, bahkan juga memberkati akan setiap langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.